Tapi malam ini saya mau berbicara tentang tema kita di tahun ini, Yesaya 40 ayat 31. Kita baca dulu tema ini, judul firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi, multimedia boleh bantu saya, Bapak Ibu yang punya telepon Alkitab di handphone, dan yang punya Alkitab boleh baca sama-sama. Kita baca sama-sama supaya telinga kita mendengarnya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan, kata menanti itu sama dengan menunggu kedatangan orang atau sesuatu yang akan datang. Itu menurut Bahasa Indonesia ya, Kamus Bahasa Indonesia. Tapi kata menanti sudah dijelaskan di Suara Gembala tadi, yaitu dari kata kafah, yang artinya apa? Menanti, ya bahasa aslinya itu menanti. Menanti sesuatu yang pasti datang. Katakan amin. Amin. Jadi ketika kita menanti, ini bukan sesuatu yang tidak bisa datang. Sebuah kisah tentang sebuah penantian. Ada seekor anjing. Saudara mungkin pernah dengar kisah ini. Kisah ini ada di Tokyo. Seekor anjing yang diadopsi oleh tuannya. Tuannya itu adalah seorang profesor. Dan kemudian setiap hari anjing itu mengantar tuannya ke halte, ke tempat stasiun kereta. Tuannya itu pergi mengajar, dan setiap sore dia juga akan menunggu di situ sampai tuannya pulang, baru mereka sama-sama pulang. Itu dilakukannya berhari-hari, bertahun-tahun, sampai satu ketika tuannya itu pergi dan anjing itu menunggu, dan tuan itu tidak pernah pulang. Kenapa? Karena dia mengalami cedera di otaknya, pendarahan otak, dan akhirnya tuannya itu meninggal. Singkat cerita, anjing itu tetap menunggu di situ sampai berapa tahun? 9 tahun. Dan penantiannya adalah penantian yang sia-sia. Tapi itu berbicara tentang nilai kesetiaan yang dimiliki seekor anjing. Wow. Seekor anjing yang menunggu 9 tahun, tapi tuannya nggak kunjung pulang. Tapi setiap sore dia pergi ke stasiun menunggu tuannya pulang. Dia diadopsi oleh orang lain, tetapi dari rumah adopsinya itu dia tetap pergi ke stasiun menunggu tuannya. Dan akhirnya sampai satu ketika dia kena penyakit dan dia meninggal. Anjing itu mati. Dan itu dibuat patung, ya. Nama anjing itu kalau nggak salah Hachiko, ya. Nah, jadi ini berbicara tentang sebuah penantian yang sia-sia. Tapi malam ini saya sedang berbicara tentang sebuah penantian yang pasti. Amin. Dan penantian yang pasti ini adalah menanti Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita sedang menanti Tuhan untuk apa nih, Bapak Ibu? Ya, kita sedang menanti Tuhan untuk apa? Untuk banyak hal dalam kehidupan kita, ya. Menanti itu berkonotasi sebuah tindakan atau kata kerja pasif, ya. Contoh, menanti di halte. Kita menanti bis datang untuk menjemput kita pulang. Kita menanti kereta datang. Kita cuma menunggu kereta itu lewat atau bis itu lewat. Ketika bis itu lewat baru kita naik. Tapi sambil menunggu kita nggak ngapa-ngapain kan. Kita sedang menanti, dan itu konotasinya adalah sesuatu yang pasif. Apalagi kita sedang menanti, misalnya kita sedang ada di restoran dan kita sedang memesan makanan, kan kita nggak ngapa-ngapain, kita menunggu sampai orang membawa makanan baru kita makan. Itu sebuah penantian yang pasif. Tetapi ada penantian-penantian yang aktif. Misalnya Bapak Ibu, kita menanti anak kita pulang sekolah, kita menanti suami kita pulang kerja. Nggak mungkin dong kita cuma duduk di depan pintu tunggu mana anakku belum pulang, suamiku belum pulang. Nggak mungkin. Ada sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan sampai mereka pulang, memasak, membersihkan rumah, membersihkan pakaian dan sebagainya, sambil menanti mereka kembali. Dan
kegiatan-kegiatan penantian yang aktif lain, saudara, ya. Misalnya kita sedang menunggu kelahiran bayi. Pastinya seorang ibu yang menanti kelahiran bayi, dia akan menjaga staminanya dengan baik. Pastinya dia mempersiapkan perlengkapan untuk kelahiran anaknya nanti. Dan ketika itu terjadi, anaknya lahir, dia sudah siap. Menanti untuk hari pernikahan. Kita membangun hubungan, lalu kemudian ketika kita menentukan tanggalnya, kita akan menikah. Menuju ke sana, apa yang kita lakukan? Kita mempercantik diri, gendut dilangsingkan. Kalau ada wajah yang kurang rapi, dirapikan, ya, diambil paket pengantin, dipersiapkan dana untuk pesta, panitia untuk menyusun agenda untuk acara pernikahan. Semua dilakukan. Itu adalah sebuah tindakan menanti dengan aktif. Dan yang paling luar biasa adalah segala situasi yang sedang terjadi di alam semesta, semua pergerakan yang terjadi di atas, di bawah, di sekeliling bumi, bahkan di luar bumi, sedang menuju ke satu puncak tertinggi di seluruh alam, dari kekal sampai kekal, yaitu apa? Pernikahan anak domba. Di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai mempelai pria untuk menjemput gerejanya adalah mempelai wanita. Saya mau bertanya, berapa banyak yang sedang menanti itu? Saya tidak melihat semua tangan terangkat. Kalau saudara tidak menikah dengan Tuhan Yesus, saudara mau menikah dengan siapa? Karena hanya ada satu pernikahan akbar yang akan terjadi, yaitu gereja dan Yesus. Kalau saudara tidak menikah dengan Yesus, berarti saudara menikah dengan siapa? Lucifer. Ya. Sebab itu kita harus tahu kita ini siapa. Kita ini adalah calon-calon mempelai Kristus. Kenapa tema kita di bulan ini atau di tahun ini adalah berlari dengan cepat atau terbang dengan lebih cepat? Dan kita hubungkan dengan Yesaya 40 ayat 31 tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa? Apa hubungannya kekuatan baru dengan menanti? Kalau kita tahu, makanya tadi saya tanya kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom juga, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di sini, tahu nggak who are you? Kalau kita nggak pernah tahu jati diri kita, kita jadi orang yang gampang lemah, putus asa, berhenti menunggu, dan hidup sembarangan tanpa tujuan yang pasti. Tapi kalau kita tahu destiny kita, akhir dari perjalanan hidup kita adalah bersanding dengan penguasa alam semesta, menjadi mempelai wanita yang tanpa cacat celah, kita akan berusaha dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dan yang pasti kita diberikan kasih karunia itu cukup bagi saudara dan saya. Amin. Sehingga kita akan berlari, kita akan terbang dengan lebih cepat karena kekuatan menanti sesuatu yang besar di depan kita. Saya percaya ibu-ibu yang sedang menanti kelahiran bayi, dia nggak akan letoy, lesu, ataupun mundur lalu bilang, aduh aku udah capek, aduh gendut, aku udah jelek, udah deh lepasin nih bayi. Nggak mungkin kan? Sebuah penantian karena sebuah gairah harapan cinta yang ada di depan sana. Ketika kita mau menikah, lalu di tengah perjalanan misalnya, aduh banyak banget program, apakah kita berhenti menanti itu? Tidak. Semakin giat, semakin semangat walaupun lelah. Bagaimana kalau kita sedang menanti mempelai kita Tuhan Yesus datang? Pasti banyak tantangan yang Bapak Ibu alami dalam kehidupan kita. Tetapi kalau fokus kita, hati kita tetap melekat menanti sesuatu yang besar itu, saya pasti saudara akan menerima kekuatan yang baru. Amin. Dan saudara, penantian nanti yang tadi saya bilang di akhir dari perjalanan bumi ini, di akhir dari perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini, Bapak Ibu, maka di tengah perjalanan ini yang terjadi adalah ada begitu banyak hal-hal, investasi-investasi kecil, penantian-penantian kecil sebagai apa? Sebagai fase-fase yang Bapak Ibu Saudara harus lewati untuk kita ada sampai di sana bersanding dengan Tuhan tadi, ya. Dan Alkitab bahkan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang bukan cuma menanti, tetapi di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11,
dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci segala sesuatu itu apa? Bumi yang saudara dan saya tinggali ini ya akan hancur. Ya, ada berita-berita yang mengatakan bahwa di bumi hari-hari ini sedang terjadi pergeseran-pergeseran, lempeng-lempeng di bagian bawah bumi sedang bergeser, dan satu waktu nanti bisa memicu tsunami, bisa memicu patahan, akan ada bagian-bagian bumi yang hilang, ada juga yang muncul baru, dan berbagai pergerakan yang sedang menuju kepada satu titik, yaitu bumi akan binasa, hilang lenyap, gak akan ada lagi di sini. Tetapi Alkitab bercatat bahwa kalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu apa Bapak Ibu? Yang apa? Baca sama-sama ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menanti dan mempercepat. Ya, nanti saya akan bagikan bagaimana caranya. Kita bisa menanti dan juga bisa mempercepat. Tuhan kepengen cepat datang karena saudara dan saya. Ya. Contohnya adalah ketika kita memasuki masa-masa untuk menyongsong pernikahan. Misalnya kita mau masuk di dalam sebuah pernikahan, maka kita akan membangun hubungan, ya kan? Kalau orang dunia bilang pacaran atau tunangan, ya. Dan di masa-masa itu kita akan mengisinya dengan semakin membangun pengenalan satu dengan yang lain, ya. Tentunya kita nggak mungkin dong ketemu orang di jalan langsung kita main bilang, kamu mau nggak kawin sama saya? Saya yakin nggak mungkin, itu orang yang kurang waras ya. Saya yakin kita akan membangun hubungan, kita akan berusaha untuk saling mengenal satu dengan yang lain, sehingga pada satu waktu nanti di hari pernikahan kita sudah tahu siapa pasangan kita. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa kita adalah calon mempelai Kristus dan kita sedang menuju kepada pernikahan nanti anak domba bersama dengan Dia, dan di masa-masa penantian yang saudara dan saya hadapi ini, kafah ini, bahwa sesuatu itu bukan sesuatu yang bayangan, angan-angan yang tidak mungkin terjadi, tapi pasti akan terjadi. Maka saya yakin bahwa penantian ini adalah penantian yang akan membuat saudara menanti dengan setia. Katakan, menanti dengan setia, menanti dengan sabar. Katakan, menanti dengan sabar dan menanti dengan konsisten. Amin. Artinya kita tidak menanti hari ini, besok udah deh sembarang-sembarang aja. Kan Alkitab bilang betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ya, tadi saya sudah sampaikan apa hubungannya tetap kuat dalam menanti-nantikan Tuhan, karena kita fokus sehingga kita tidak teralihkan. Iblis akan mencoba menjatuhkan anak-anak Tuhan, calon-calon mempelainya Kristus. Apalagi dia tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Dia kepengen kumpul massa lebih banyak untuk ada di dalam kebinasaan bersama dengan dia. Sesungguhnya neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk setan dan antek-anteknya. Hari-hari ini ada begitu banyak berita-berita di mana setan sudah mulai menunjukkan karyanya nyata-nyata, ya. Dan penyesatan terjadi di mana-mana. Gereja jangan santai, masa bodoh, lalai, apalagi lengah. Ya, kita harus menanti tidak dengan posisi pasif, tapi kita harus menanti dengan posisi aktif. Katakan aktif. Katakan, saya mau aktif. Saya mau aktif menantikan Tuhan. Amin. Karena begitu banyak kesenangan dunia, karena begitu banyak jebakan-jebakan dunia, jangan pernah suka nyalah-nyalahin setan. Tapi yang paling utama yang saudara harus jaga adalah kedagingannya kita. Perjuangan utama kita bukan melawan iblis, tapi perjuangan utama kita melawan diri sendiri. Egonya kita, ambisinya kita, emosinya kita, ketidaktaatan atau pemberontakannya kita, itu yang kita harus lawan. Makanya kita sedang berpuasa di masa 30 hari. Saya nggak tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan di hati Bapak Ibu ketika melakukan puasa ini. Tapi saya secara pribadi,
Kalau ada permintaan-permintaan khusus yang saya sedang naikkan di hari-hari ini adalah saya bilang, Tuhan, saya kepengen lebih dekat dengan Engkau. Saya kepengen lebih mengenal Engkau. Saya kepengen lebih intim dengan Engkau. Saya kepengen lebih bisa mendengar dan merasakan detakan-detakan jantungmu, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduanmu bagiku, itu yang aku mau, Tuhan. Dan bukan cuma saya, tapi keluarga saya. Saya bersaksi buat Bapak Ibu ya. Saya yakin sedang terjadi percepatan dan Tuhan mau kalau saudara punya kerinduan untukmu dan keluargamu lebih dekat dengan Tuhan. Ini pesan Tuhan buat saya kemarin ya. Waktu saya berdoa, setelah saya berdoa, saya menyembah Tuhan, lalu saya utarakan isi hati saya, Tuhan, saya kepengen lebih dekat dengan Engkau. Lalu saya kasih naik satu permintaan, Tuhan, dan nanti besok mujizat pagi saya mau sharing ini, rumah kencan buat Tuhan. Lalu tiba-tiba muncul kerinduan itu, Tuhan, aku kepengen keluargaku seperti yang kau temukan Maria, Marta, dan Lazarus, dan engkau suka datang dating dengan mereka, kencan dengan mereka, bertamu di rumah mereka, engkau suka tinggal dekat dengan mereka. Aku kepengen, Tuhan, aku kepengen keluargaku juga jadi rumah kencanmu, Tuhan. Lalu Tuhan ajarkan saya, nanti ya besok saya sharing kepada saudara, kamu mau aku betah di rumahmu, di keluargamu? Saudara, berapa banyak yang mau? Sebenarnya malam ini saya mau sharing tentang berkat dari menantikan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan bawa saya dan saya ubah tentang we wait for you ini. Nanti berkatnya itu nyusul. Tanpa saudara minta, itu datang sendiri ketika Anda menantikan Tuhan. Mau mana? Minta-minta atau nantikan Tuhan aja berkatnya datang? Mau mana? Kalau kita minta itu terbatas, kita cuma minta A, B, tapi Tuhan bisa kasih sampai Z. Dan Tuhan mau kasih sampai Z kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tinggal kita nantikan Dia, karena semua berkat penyediaan yang terbaik itu sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu bagi Bapak kita yang baik. Tinggal kita nanti, lalu wow, Bapak tinggal bilang, kamu mau apa? Dan ketika saya minta kemarin, Tuhan bilang begini, apa yang kamu minta itu kehendakku. Lebih dari kamu mau, aku mau. Itu kerinduanku, aku kepengen lebih dekat denganmu dan keluargamu. Lalu saya kasih satu permintaan yang agak sedikit unik. Saya bilang begini, saya nggak tahu masuk di doa puasa tahun ini, saya jadi agak melo. Kalau doa tuh nggak bisa nggak nangis. Dan saya mintanya tuh detail-detail sama Tuhan. Satu permintaan saya tuh saya bilang gini, Tuhan, saya terbatas didik anak-anak saya, tapi saya pengen mereka punya pertemuan pribadi dengan Engkau. Izinkan mereka bisa Engkau secara pribadi, bukan karena saya ajar, suami saya ajar, itu penting, tapi biar mereka mengalami encounter with God secara pribadi. Seperti ketika saya mengalami itu dan itu mengubah hidup saya. Saya mau anak-anak saya mengalami itu. Bukan karena mereka anak pendeta, bukan karena diajar-ajar, tapi biar mereka punya hati yang paling dalam mereka jumpa Tuhan. Izinkan mereka bisa pandang wajah-Mu. Izinkan Engkau bicara melalui audible di telinga mereka. Bisa pakai firman, bisa pakai apa saja Tuhan, termasuk mimpi. Bicara buat mereka. Biar mereka punya pengalaman ketemu Tuhan itu seperti apa. Dan kemarin sore saya berdoa minta itu. Tadi pagi itu saya mau datang ke kantor. Ya, ini mungkin menurut saudara agak biasa aja, tapi buat saya ini luar biasa. Tadi pagi waktu saya mau ke kantor, anak laki-laki saya di Jakarta, Kakak Kris, dia telepon. Dan ini dia punya telepon, dia video call. Saya, tumben kakak pagi-pagi video call. Dan dia bilang begini, Mama, aku mau cerita. Tadi malam, aku mimpi ketemu Tuhan.
Aku mimpi ketemu Tuhan Yesus. Langsung saya gini, sangat cepat. Dan saya tahu permintaan saya, tapi itu permintaan. Dan dia cerita mimpi saya kepada saya. Dia bilang, Ma, gabungkan sama Aceh, kita ngobrol. Aku mau cerita mimpiku. Dan anak saya bukan tipe pemimpi. Saya tukang mimpi, tapi Chris itu jarang. Tapi dia mimpi. Dan ketika dia cerita mimpi itu, saya seperti mengerti. Anak perempuan saya juga sama. Dan ketika adiknya bilang, Kak, sepertinya arti mimpimu tuh begini. Itu sama dengan apa yang saya tuh rasakan gitu loh. Bahwa itu cara Tuhan berbicara. Dan saya bilang gini, Kakak lihat wajahnya. Ya mah. Dia cerita detail wajahnya Tuhan Yesus. Lalu saya bilang begini, wow, saya pernah mimpi ketemu Tuhan. Waktu saya pernah cerita sama saudara, saya jalan waktu di Bali. Saya jalan dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, coba kamu ucapkan Mazmur 23. Saudara ingat ya, saya pernah cerita itu ya, waktu saya mau pindah ke Makassar dan saya takut. Saya bahkan bilang sama suami saya, Papa aja ke Makassar, saya sama anak-anak di Bali gitu kan. Tapi Tuhan kasih saya mimpi itu Mazmur 23 itu. Saya jalan dengan Tuhan di padang, di sungai. Saya jalan dengan Tuhan, lalu Tuhan bilang, coba kamu bilang Mazmur 23. Jadi saya jalan sambil bilang Mazmur 23. Dan saya tidak melihat wajahnya Tuhan. Saya cuman merasa saya dipeluk Tuhan. Saya di sampingnya. Saya dibawa ke tempat kayak ayunan. Saya dibawa ke sungai. Disuruh seperti kita lempar-lempar. Di mimpi saya. Saya tidak melihat wajahnya. Tapi anak saya tadi cerita. Dia melihat wajah Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya. Menarik dia berdiri ketika dia sedang melihat sesuatu. Mimpinya detail banget. Dan saya seperti, hati saya tuh seperti berdebar-debar, seperti wow, apa nih Tuhan? Tuhan sedang bawa ke dimensi apa? Setelah itu kami sharing dan saya cuman bilang, tadi waktu Ibu Nela bersaksi, saya nggak tahu Ibu Nela mau bersaksi apa. Tapi keluarga-keluarga dengar. Kalau Anda adalah Marta, Maria, Lazarus, saya semakin diteguhkan tentang tema besok yang akan saya sharing. Buat rumah kencan untuk Tuhan. Tuhan mau datang berkencan di keluarga-keluarga. Dan pemulihan keluarga-keluarga akan terjadi dengan segera. Ini sebuah pernyataan. Pemulihan keluarga-keluarga akan terjadi dan segera akan terjadi. Suami-suami yang pergi, istri-istri yang tidak setia sungguh-sungguh dengan Tuhan, anak-anak yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mama-mama jangan puas dengan dirimu, anak-anak jangan puas dengan dirimu, papa-papa jangan puas dengan dirimu yang sudah ketemu Tuhan. Rindukan bahwa seluruh keluargamu dekat dengan Tuhan, gila dengan Tuhan. Karena ini waktu nggak main-main, waktu nggak main-main. Ini waktu dimana kita harus berjalan, berlari, terbang dengan sangat cepat. Kemana? Ke arah Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang sedang berpuasa, ada hal yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan doa, tapi dengan berpuasa. Berdoa dengan berpuasa. Jangan lagi berdoa minta-minta, itu yang Tuhan kasih ke saya. Jangan berdoa minta-minta uang. Jangan berdoa untuk supaya saudara mendapatkan berkat-berkat jasmani. Itu akan datang kepada saudara dengan sendirinya. Di bulan ini saya sedang bingung dengan cara Tuhan. Setiap kali saya kepengen, mungkin satu saat saya print bukunya, saya kasih tunjuk buat saudara. Setiap kali saldo saya ada pada satu titik di mana akan habis, masuk lagi uang yang baru. Setiap saya tidak sampai benar-benar bisa habis. Saya nggak ngerti cara Tuhan tuh memberkati dengan cara yang sangat luar biasa. Padahal itu bukan yang saya minta Bapak Ibu. Saya cuma minta Tuhan, saya kepengen dekat, lebih dekat dengan Engkau. Penantianmu kepada Tuhan akan membuat surga intervensi dalam kehidupan saudara. Akan membuat Tuhan melakukan jauh melebihi ekspektasi-ekspektasimu.
Berhenti atur Tuhan dan atur strategi-strategi untuk mau supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi saudara. Berhenti. Mulailah untuk nanti aja. Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Waiting for God. Nah, saudara akan lihat hal-hal yang tidak biasa akan datang dalam kehidupan saudara. Tadi kesaksian Ibu Nela, kesaksian saya, 2 saksi cukup bahwa pemulihan sedang terjadi hari-hari terakhir ini. Tinggal bagaimana kesiapan kita untuk menerima itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 24-25, saya mau katakan bahwa ini adalah kegiatan aktif yang harus kita lakukan dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita lihat Matius 24-25, saya bagi dengan cepat saja buat Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-20, ayatnya Matius 24 ayatnya yang ke-13 berkata, tetap kuat di dalam iman, karena apa? Ya, dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, goncangan akan luar biasa terjadi hari-hari ini di muka bumi. Sebab itu saudara butuh punya ketahanan iman yang kuat dengan Tuhan. Amin. Jadi di dalam menanti Tuhan, saudara harus punya ketahanan. Katakan amin. Harus punya ketahanan, karena masalah akan semakin menggoncangkan dunia hari-hari ini. Ayatnya yang ke-14, bukan cuma saudara bertahan, tapi saudara juga harus menyelamatkan, beritakan firman. Itu yang tadi saya bilang. Jangan puas ketika Bapak Ibu udah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan puas kalau anak-anak muda udah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan puas kalau saudara punya teman-teman yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo, kita harus bikin sesuatu. Kumpul mahkotamu, jadilah mercusuar, menerangilah sebanyak mungkin orang yang sedang ada dalam kegelapan. Doakanlah mereka sungguh-sungguh. Kalau mereka belum sungguh-sungguh, doakan. Kesaksian tadi meneguhkan bahwa kalau kita berdoa, Tuhan itu Tuhan yang suka menjawab doa. Dan kalau kita minta keluarga kita selamat, itu bukan maunya kita, itu maunya Tuhan juga. Amin. Jadi lebih dari saudara kepengen anakmu selamat, suamimu selamat, istrimu selamat, teman-temanmu selamat, Tuhan juga lebih kepengen lakukannya. Jadi artinya kita sepakat dengan Tuhan. Amin. Lalu apa yang kita harus lakukan? Ini ada beberapa perikop di dalam bacaan Matius 24. Ini kan khotbah tentang akhir zaman. Jadi apa yang saya mau sampaikan adalah action dalam menantikan Tuhan, ya. Ayatnya yang ke-37, nanti Bapak Ibu baca sampai ayatnya yang lanjut sampai ayatnya yang ke-42 ya. Dikatakan di sana, hal yang kita harus lakukan adalah apa? Kita harus berjaga-jaga. Ini perumpamaan atau ini membahas tentang apa? Nasihat supaya berjaga-jaga. Seperti zaman Nuh. Bapak Ibu tahu nggak? Nuh itu orang kawin mawin. Dunia sekarang kawin mawin, minum mabuk, pesta-pesta, kejahatan meningkat di mana-mana. Dan tiba-tiba air bah itu datang. Yang cuman siap saat itu cuman Nuh. Apa persiapannya? Bangun bahtera. Bapak Ibu, mari sambil menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang nanti ketika di akhir zaman. Dan kedatangan Tuhan yang tiba-tiba bisa datang dengan jawaban-jawaban doa yang Anda sedang nantikan. Itu bisa juga segera terjadi. Kesaksian Ibu Nela tadi, tiba-tiba Tuhan jawab doanya, suaminya berubah. Doa saya kemarin, hari ini Tuhan datang nyatakan diri buat anak saya. Itu tiba-tiba, itu penantian jangka pendek yang cepat Tuhan kerjakan. Apa yang kita harus lakukan? Berjaga-jaga. Amin. Jangan sampai tiba-tiba. Kalau tiba-tiba itu adalah jawaban Tuhan yang baik, oke. Tapi kalau tiba-tiba, kita nggak pernah tahu kan hidup ini kapan berakhir. Kalau tiba-tiba orang yang kita kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan tanpa dia mengenal jalan kebenaran, kasihan kan kemana dia pergi. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita harus senantiasa siap siaga, berjaga-jaga senantiasa. Amin. Ayatnya yang ke-42 berkata, berjaga-jagalah karena itu sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan itu bisa korporat,
kiamat nanti, tapi bisa pribadi juga ketika tiba-tiba Tuhan panggil saudara pulang, atau orang-orang di sekeliling kita. Kita harus berjaga-jaga hari-hari terakhir ini. Amin. Kemudian kalau kita lihat tentang bacaan di dalam ayatnya yang ke-46, ini adalah perumpamaan tentang hamba yang setia. Hari ini saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Amin. Dia adalah tuannya kita yang sedang kita nanti kedatangannya. Dan dia memberikan tugas. Ada talenta-talenta yang dia percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Pertanyaannya, kita labakan enggak? Kita punya suara yang bagus, kita punya talenta bisa bermain musik, kita bisa senyum menjadi usher, kita bisa melayani Tuhan dengan semua lini dalam kehidupan kita. Kita pakai tidak untuk melayani Dia? Ketika kita melakukan tanggung jawab kita di kantor, di rumah sebagai ibu rumah tangga, kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, karena satu waktu nanti Dia akan datang minta pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan. Jangan main-main Bapak Ibu. Ayat 46 berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan apapun yang Dia katakan, yes Lord, yes Komandan, apapun kita akan lakukan. Itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Apalagi perumpamaan di dalam Matius 25 adalah tentang gadis bijaksana, di mana mereka punya persiapan minyak. Gereja, kita bisa sama-sama punya pelita. Pelita itu berbicara tentang firman. Kita baca firman mungkin, ya. Kita punya Alkitab, kita punya Holy Bible, ya. Kita punya juga Holy Handphone, ya. Alkitab yang kita baca di handphone, berarti handphone kita handphone yang holy, ya kan? Bukan masalah tulisannya, tapi masalah rema yang saudara dapat dari ketika saudara membaca firman Tuhan. Dan di sini dikatakan sama-sama boleh punya pelita, punya firman, orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi dikatakan bahwa ada yang punya minyak dan yang ada yang tidak punya minyak. Minyaknya tuh sedikit maksudnya, bukan tidak punya minyak, minyaknya sedikit. Minyak itu berbicara tentang apa sih? Minyak itu berbicara tentang pengurapan kan, berbicara tentang Roh Kudus. Tapi minyak itu juga berbicara tentang keintiman. Ada banyak orang yang hanya melayani di sini, hanya menjadikan ini, ataupun saudara melayani usher, ataupun sebagai ibu rumah tangga di rumah, itu sebagai cuma rutinitas karena kita hidup. Tapi bukan sebagai sebuah pengabdian, bukan sebagai sebuah mesbah penyembahan yang kita bangun. Bukankah hidup itu adalah penyembahan? Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Harusnya waktu kita memasak, kita mengurus suami, kita mengurus anak, kita melayani di gereja, kita bermain musik, kita WL, kita singer, harusnya ada persembahan harum yang Tuhan cium. Jangan sampai kita melayani dan Tuhan bilang, apa yang engkau lakukan menyakiti aku. Aku sudah lelah menanggungnya. Kenapa? Karena kita melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh hati. Kita melakukannya karena kita adalah hamba upahan. Kita hitung-hitung dengan Tuhan. Waktu kita hitung-hitung, tenaga kita hitung-hitung, bayaran kita hitung-hitung dengan Tuhan. Satu waktu nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana, yang punya antisipasi persiapan minyak, sehingga pada waktu Tuhan datang. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke 10-12, saya baca ya, Matius 25. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi, jadi ketika Tuhan datang,
Ada yang gadis-gadis yang semua punya pelita, tapi ada yang punya minyak cukup, ada yang punya minyak sudah mau habis. Ya, dikatakan di sini, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu apa? Pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bukan lupa loh, bukan lupa, tidak mengenal. Kenapa Tuhan tidak mengenal? Pengenalan itu dibangun melalui relationship, hubungan. Kalau kita cuma latah di sini menyanyi, melayani di mana-mana, khotbah di sini tanpa relationship, tanpa hubungan dengan Tuhan, bisa kita punya karisma berbicara dengan luar biasa dan powerful, tapi sangat menyedihkan kan kalau satu saat Tuhan bilang, who are you? Aku nggak kenal kamu. Dan ending daripada perkataan itu begini, campakkanlah hamba yang membuat kejahatan itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kata aslinya tuh bilang begini, buang dia jauh-jauh. Tuhan gak mau pandang kita di masa itu, saudara. Ngeri banget ya. Saya pernah dengar khotbah ini dan itu menemplak. Wow, betapa menyedihkannya. Kita udah melayani Tuhan, kelihatannya kita penuh urapan, kelihatannya kita sungguh-sungguh, tapi itu ternyata cuman penampilan luar, dalamnya gak punya keintiman dengan Tuhan. Saudara, manusia oke menikmati suara, permainan musik, apa yang kita bisa tampilkan di luar, tapi Tuhan menikmati hati. So apa yang kita lakukan itu dari hati atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Dan itu dibangun melalui keintiman dengan Tuhan. Amin. Kemudian Matius 25 ayat 14, ya, itu berbicara tentang siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ini adalah cerita tentang ketika satu waktu kita berdiri di hadapan tahta pengadilan. Tuhan memisahkan domba dan kambing. Lalu Tuhan berkata kepada yang di sebelah kanannya itu yang domba, dia bilang begini, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. Ini berbicara tentang talenta. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat. Ini kalau orang yang tidak melabakan talentanya. Jadi itu yang tadi saya, tanggung jawab apa yang sedang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai mungkin guru sekolah minggu, sebagai mungkin pemain musik, sebagai mungkin worshiper di sini, sebagai mungkin usher di depan, orang yang bekerja di kantor, dimanapun tanggung jawab apapun, sekecil apapun itu. Kolose 3 berkata, lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukan penilaian manusia, oke, untuk saudara punya salary naik, tapi yang paling dahsyat adalah penilaian Tuhan. Karena itu nilainya kekal. Dan ketika kita bisa bertanggung jawab, melabakan talenta yang Tuhan kasih kepada kita, maka Alkitab berkata, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam tanggung jawab perkara hal-hal kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu dalam perkara yang besar. Kita itu kepengen mimpi punya dapat tanggung jawab besar. Jangan di surga, di bumi aja dulu. Gak ada bos yang lihat orang kerja gak bisa bener mau dikasih tanggung jawab yang besar, gak ada. Apalagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan mengamati. Kerja kecil aja lu gak bisa, gimana gua mau kasih tanggung jawab besar? Kadang-kadang kalau ada orang bikin sesuatu lalu saya misalnya bilang, aduh kok begini ya, terus suami saya suka isengin saya begini, yalah kalau dia pinter mah dia udah jadi presiden katanya. Maksudnya ya iya, hal-hal kecil nggak bisa, gimana mau dikasih kepercayaan hal-hal yang besar. Amin ya Bapak Ibu. Jadi mari kita setia dengan apapun yang kecil, sekecil apapun.
Martin Luther Junior. Itu suami saya, senior maksudnya ya. Dia berkata, kalau kamu sapu, sapulah sampai malaikat bisa bercermin. Sapulah sampai Tuhan berdecak, wow, bersih. Kadang-kadang kan kita mengukur pelayanan itu hanya ketika kita ada di mimbar. Padahal ketika kita ada di rumah, kita mengurus rumah, mengurus anak, mengurus suami, itu juga kita sedang melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir, mari kita memiliki kualitas seperti di dalam Matius 25 ayat yang ke-34 sampai 38. Nanti Bapak Ibu baca, itu adalah yang tadi saya bilang. Pada hari terakhir di hadapan tahta, Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Ada dua kualitas yang akan ditemukan di sana, kualitas domba dan kualitas kambing. Dan kualitas domba ini, pada kualitas domba ini Tuhan akan bilang begini, di sebelah kanan, marilah hai kamu, ayat 34, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Lalu Tuhan bilang begini, nanti Bapak Ibu baca ya, ini saya lompat aja. Lalu Tuhan bilang ini, karena ketika aku sakit kamu menjenguk aku, ketika aku orang lapar kamu memberi aku makan, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Dan pokoknya singkat cerita, Tuhan memposisikan diri sebagai orang-orang yang mereka tolong. Lalu orang-orang itu bilang begini, bila mana kami melihat engkau orang asing, kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Prinsip melakukan untuk Tuhan, kalau itu menjadi bagian dari kehidupan kita, bukan karena kita dilihat baru kita lakukan, itu kan sama dengan kita jadi orang yang munafik. Tapi ketika kita menolong, melakukan sesuatu, dilihat atau tidak, diketahui atau tidak, bukan supaya motivasi kita dipuji, itu nilainya gede. Amin Bapak Ibu. Amin. Lakukan dari hati yang paling tulus karena kita memang kepengen tolong aja, dan tolong dengan apa yang ada pada saudara yang saudara mampu melakukan, supaya saudara juga tidak menimbulkan sungut-sungut ke depan. Dan ketika kita melakukannya untuk seperti Tuhan, untuk Tuhan, maka satu waktu nanti kita akan dikatakan sebagai, marilah hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, saya berdoa sebelum nanti kita akan menjadi mempelai Kristus, hari lepas hari, rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan bukan supaya cuman saldomu bertambah, keluargamu pulih, usahamu diberkati, bukan cuman itu. Sekolahmu sukses, bukan cuman itu. Tapi rindukan Tuhan secara pribadi. Tuhan, aku kepengen engkau lebih dari apapun dalam hidup ini. Tuhan, aku kepengen lebih lagi mengenal engkau, masuk lebih dalam lagi. Deeper in love with you. Deeper in love with you. I love you Lord than anything in life. Mari kita rindukan Tuhan lebih lagi dari apapun dalam hidup ini. Dan nantikan dia sampai dia datang dan saudara merasakan sesuatu yang berbeda. Hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Mari pemusik ada di depan. Saudara tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, ada 500 pasang mata yang melihat, dan mereka menunggu di loteng atas Yerusalem. Tapi di perjalanan waktu penantian itu, mungkin pekerjaan memanggil, keluarga memanggil, dan mereka pergi. Sampai tinggal 120 orang. Baru apa yang mereka nantikan? Pentakosta, Roh Kudus turun.
seperti lidah-lidah api. Dan dari orang-orang inilah mereka menjadi murid yang pergi dan menjungkir balikan dunia. Mungkin selama ini saudara bilang saudara menantikan Tuhan, kepengen lawatan Tuhan, tapi di tengah jalan begitu banyak masalah, kesenangan dunia ataupun hal-hal yang menarik Bapak Ibu, sehingga saudara tidak lagi fokus kepada tujuan. Tapi malam hari ini mari kita rindukan bahwa apa yang dialami oleh orang-orang yang mengalami Pentakosta ketika Roh Kudus turun ke atasnya, ketika lawatan Tuhan datang dan sesuatu terjadi, mereka berubah menjadi manusia-manusia baru. Dunia sedang ada dalam kegelapan, membutuhkan orang-orang yang pergi dengan kuasa dan kasih Tuhan. Mari saudara, hari-hari yang kita jalani ini, kita nantikan Tuhan. Kita kepengen Shekinah glory, seperti lagu tadi, datang memenuhi keluarga kita. Lawatan Tuhan datang di atas kota kita. Lawatan Tuhan datang di atas bangsa kita. Ada begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kalau kita bilang kita menanti-nantikan Tuhan, hati Tuhan pasti akan ada di hati kita. Kita gak akan jadi orang yang egois, yang hanya hidup untuk diri sendiri. Tapi ayo berlari dan cepat untuk melihat banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Penuhi kuota untuk pergi kepada keselamatan dan bukan kepada kebinasaan. Gereja ini bukan waktu main-main. Saya berdoa malam hari ini supaya setiap hari ada waktu-waktu teduh yang kita lakukan dengan Tuhan. Ada keintiman-keintiman yang lebih dalam lagi yang kita bangun dengan Tuhan. Kita kepengen lihat revival terjadi. Saudara kepengen lihat revival terjadi? Saudara kepengen melihat kota kita dilawat Tuhan? Keluarga kita diselamatkan Tuhan? Ada 7 janda di Wheels, 7 janda saja. Kita gak perlu mayoritas, cukup 2-3 orang tapi punya hati yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Maka satu kota dilawat oleh Tuhan. Penjara-penjara kosong karena orang-orang bertobat. Bar-bar, gelas pecah di tangan karena orang takut akan Tuhan. Tempat-tempat pelacuran kosong karena orang-orang datang menyembah Tuhan. Mari rindukan yang seperti begini. Bukan waiting for God supaya saudara diberkati, supaya saudara sendiri bahagia. Tapi rindukan supaya lawatan Tuhan datang. Itu hati Tuhan. We wait for you, Jesus. We wait for you. We wait for you to walk in the room. Yes. We wait for you, Lord. We wait for you, Jesus. We wait for you to walk in the room. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Mari saudara yang ada di sini bangkit berdiri. Angkat tanganmu, rindukan Jesus. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beberapa dari saudara yang merindukan pemulihan keluarga, Tuhan katakan lebih dari engkau mau, aku mau. Dan Tuhan akan melakukannya dengan segera. Sejauh saudara banyak menanti-nantikan, tanda saudara gak sabar, saudara kepengen. Kalau kita menanti sesuatu yang kepengen mau lebih cepat, pastinya akan ada lebih banyak waktu yang kita investasi untuk itu. Kalau saudara kepengen Tuhan datang di keluargamu, kalau saudara kepengen keluargamu dijamah, banyak nanti dia, nanti seru, panggil dia, teriak buat dia, mengerang buat dia. Tuhan, aku mau suamiku diselamatkan, istriku diselamatkan, anakku diselamatkan. Ini waktunya menanti-nantikan Tuhan, bukan lagi untuk hal-hal jasmani saudara, tapi bagaimana rohanimu dibangun, rohani pribadimu, keluargamu, kotamu dibangun, gerejamu dibangun. Rindukan itu, rindukan Tuhan datang melawatmu, rindukan Tuhan datang menjamahmu lebih daripada banyak hal di luar sana. Tuhan terima kasih. Biarlah ada gairah di hati kami. Kami punya lapar dan haus akan Tuhan melebihi hal-hal jasmani. Jesus, thank you. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Melangkahlah di dalam keluarga kami Tuhan. Melangkahlah di dalam kota kami, di bangsa kami Tuhan. Dan pakai kami sebagai agen-agen revival-Mu Tuhan. Kami bukan pembaca atau penonton sejarah, tapi kamilah history maker. Kamilah pembuat sejarah di zaman ini. Kami mau terima api. Saudara terima api Tuhan sedang menjamah engkau. Kuasa Tuhan sedang turun di atasmu. Saudara terima, buka hati. Buka hati. Rindukan sesuatu yang berbeda. Rindukan sesuatu yang berbeda. Oh rabat sekaralaba takaralaba sekaralaba ralaba ya takaralaba syak. Bakar kami Tuhan. Bakar kami dengan api-Mu Roh Kudus. Kami mau lebih lagi terbakar untuk Engkau. Supaya roh kami menyala-nyala. Roh kami semakin bergairah dengan Tuhan. Rabat sekaralaba sakaralaba syak. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Mungkin Pastor Luther mau sampaikan sesuatu. Silakan. Kurala basyikata karala basyata patakarala. Kurala bakata karala basyikata karala basyata. Sekarang apa kata karala basya kata karala basya kata karala basya. Karala basya.
Marala bonibi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya malam ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan, dan saya percaya bahwa malam ini adalah satu pengajaran untuk kita kembali untuk mereposisi dan tahu siapa kita, tahu apa panggilan kita dan apa yang harus kita lakukan. Dan ingat, Tuhan itu seperti induk Raja Wali yang selalu melatih anak-anaknya. Problemnya kita adalah bahwa kita tidak melakukan dengan konsisten. Konsistensi itu akan membuat Bapak Ibu jadi ahli. Sama seperti 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu kan, masalah di mereka adalah karena yang bodoh tidak mau membeli minyak. Tidak ada minyak untuk persiapan. Kalau hari ini kita tidak mau mengeluarkan uang, waktu, tenaga, membayar harga, kita tidak mau ada sebuah korban, maka kita nggak akan lihat kemuliaan. Kenapa sampai kita ambil 2 puasa 30 hari ini? Ini latih untuk kita berkorban, saudara. Kenapa kita bicara tentang harus berlari? Itu juga latih untuk berkorban. Yang tadinya tidak bisa doa, sekarang waktunya untuk belajar berdoa. Yang tidak pernah baca Alkitab, belajar baca Alkitab. Yang malas ibadah, ini waktunya untuk Bapak Ibu mulai latih diri untuk mulai masuk dalam ibadah. Karena itu adalah hal-hal rohani, selalu membawa kita kepada janji-janji yang ilahi. Tuhan tidak larang kita untuk jadi kaya, Tuhan tidak larang kita untuk punya uang banyak, Tuhan tidak larang kita untuk tidak punya kedudukan, tidak boleh berprestasi, Tuhan tidak larang itu. Tapi semua yang kita miliki, yang ditawarkan dunia, itu cuma untuk fasilitas pendukung kita hidup di dunia ini. Ketika kita mati, Bapak Ibu, ketika seseorang meninggal, dia boleh punya semuanya, tapi dia nggak akan mungkin bawa. Dan ingat bahwa Tuhan nggak mungkin disogok dengan apa yang sedang kita kejar habis-habisan, sehingga kita melupakan Tuhan. Malam hari ini, Bapak Ibu, firman Tuhan datang itu cuma untuk 2 hal, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, apakah Anda semakin jauh dari Tuhan? Kalau Bapak Ibu semakin dekat dengan Tuhan, maka kita pasti akan lebih cepat sampai kepada garis akhir untuk menerima mahkota, janji, menyelesaikan tanggung jawab, sehingga kita akan menerima janji-janji dan pertolongan Tuhan. Saya percaya malam ini, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, boleh Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Oke.